Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita kembali bersama-sama berusaha untuk bertafaqquh fid din, menambah pengetahuan agama kita melalui pembacaan kitab Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sekarang kita sampai pada perkataan penulis. Qala al-muallif rahimahullah, thumma afdalun nasi ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman aw syahran aw sanatan aw aqalla min dzalika aw aktsar. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka di sini maksudnya siapa? Para sahabat Nabi yang utama, ya, para sahabat Nabi yang utama yang mendampingi Nabi SAW dalam hampir seluruh waktu mereka, dan mereka termasuk dari golongan para sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Setelah afdalun nas, mereka ini, setelah afdalun nas, manusia paling utama dari kalangan para sahabat, maka ada para sahabat itu yang dikatakan di sini man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam sehari saja, au syahran atau dalam satu bulan, au sanatan atau bersama Rasul selama 1 tahun, au aqalla min dzalik atau yang lebih sedikit daripada itu, au aktsar atau yang lebih banyak daripada itu. Jadi ada dari kalangan para sahabat itu yang mungkin beriman bersama Rasulullah hanya 1 hari. Ada seorang sahabat itu yang masuk Islam, beriman, kemudian ada seruan jihad, dia pun ikut jihad. Bahkan dia belum menegakkan sholat sama sekali. Sampai pada akhirnya kemudian Allah memberikan asy-syahadah, kematian syahid untuknya. Nah, ini termasuk sahabat, termasuk sahabat. Jadi intinya seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasul, tidak terikat dengan waktu, seberapa lama dia bersama Rasul, dan kemudian dia beriman kepada Rasulullah dan mati di atas keimanan tersebut. Ini adalah seorang sahabat. Kalau ada orang yang hidup di masa Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah sama sekali bertemu dengan Rasul, dan dia mati di atas keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak digolongkan sebagai sahabat. Siapa? Salah satu contohnya adalah An-Najasyi. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membaca tentang keadaan An-Najasyi ini. Dia adalah orang yang beriman kepada Rasulullah namun tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sesaat, dan tetap di atas keimanannya sampai mati. Natarahamu alaihim, kita mendoakan rahmah untuk mereka. Nataraham itu kita mengatakan rahimahumullah, wa nadhkuru fadlahum, dan kita menyebut keutamaan mereka. Mereka di sini maksudnya para sahabat semuanya, semua para sahabat dalam semua tingkatan-tingkatan para sahabat, baik yang paling utama, paling mulia sampai yang paling rendah. Wa nakuffu an zalalihim, dan kita menahan diri dari membicarakan ketergelinciran mereka. Wala nadhkuru ahadan minhum illa bil khair, tidaklah kita menyebut seorang pun dari mereka kecuali dengan kebaikan. Hendaklah kita menyebut seorang sahabat atau beberapa sahabat selalu dalam hal yang baik, selalu dalam hal yang baik.
Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebutkan tentang celaan kepada para sahabatku, fa amsiku, maka hendaklah kalian menahan diri dari ikut mencelanya. Ini menggambarkan bagaimana penghormatan, pemuliaan kita kepada para sahabat termasuk bagian daripada agama, termasuk daripada bagian daripada agama, bahkan termasuk dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jika prinsip ini dicederai, berarti dia telah keluar dari prinsip Ahlussunnah. Dia tentunya digolongkan sebagai ahlul dhalal, ahlul bid'ah wal furqah. Wa qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, Sufyan ibn Uyainah mengatakan, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Siapa saja yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya dengan satu kalimat, satu kata, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya. Meskipun hanya satu kata atau satu kalimat atau satu baris misalnya dari kalimat yang terkandung di situ celaan kepada para sahabat, maka tidaklah muncul celaan tersebut meskipun dengan satu kata atau satu kalimat itu, kecuali didasari oleh hawa nafsu. Nah, kemudian syarahnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan as-suhbah, as-suhbatu tatafadhal. Jadi derajat para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak sama dalam satu tingkatan. Secara umum semua para sahabat itu mereka dalam satu tingkatan paling mulia di atas seluruh lapisan kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam satu lapisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah lapisan yang paling utama. Namun di tengah-tengah mereka Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu dengan yang lain. Sehingga di sini serendah-rendah para sahabat, mereka berada di tingkatan paling atas di atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara mereka ada yang paling tinggi, ada yang rendah. Dan ini tentunya merupakan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan tiap-tiap makhluk itu bertingkat-tingkat kedudukan dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antaranya, suhbatun katsiratun wa mulazamatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam tawilah. Di antara para sahabat yang memiliki tingkatan-tingkatan derajat ini, ada sahabat itu yang paling sering dan terus menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang lama. Au man suhbatun qalilatun, atau orang yang menjadi sahabat Nabi, menyertai Nabi qalilah, tapi tidak panjang waktunya, sedikit waktunya, mungkin sehari atau sebulan atau setahun atau hanya beberapa waktu saja. Nah, pertanyaan di sini, siapa sahabat yang paling sering dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaan berikutnya, siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya berikutnya, mana di antara Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yang paling banyak ilmunya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu tadi Abu Hurairah orang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu selama kurang lebih 3 tahun itu mulazamah, terus menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu beliau tinggal bersama Ahlus Suffah dan beliau belum menikah. Kondisi beliau tidak terikat dengan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga banyak waktu yang digunakan untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk juga ya, Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah untuk memiliki kekuatan hafalan yang sempurna, sehingga apapun yang dia dapatkan dari Nabi SAW tidak akan pernah lupa. Nah, pertanyaannya di sini, mana yang paling alim tentang hadis Rasulullah SAW? Apakah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalau Anda mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalilnya mana? Buktinya mana? Diangkat sebagai khalifah. Ya, masih kurang, karena pengangkatan seseorang itu menjadi khalifah itu dinilai dari banyak hal. Tapi kita hanya berbicara mengenai satu sisi, mengenai ilmu terhadap sunnah Rasulullah SAW, terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Mana di antara sahabat Abu Bakar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lebih luas dan lebih dalam pengetahuannya terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW? Siapa? Kalau pengangkatan menjadi khalifah banyak ya, banyak penilaian-penilaian di situ. Kita hanya berbicara satu penilaian saja mengenai ilmu. As-Siddiq ini dia artinya, kalau kita mengatakan gelar As-Siddiq itu menandakan bahwa Abu Bakar itu lebih alim daripada Abu Hurairah, ini kurang pas. Karena gelar As-Siddiq itu bukan hanya sekedar ilmu, pengamalan, ya, keyakinan, pengorbanannya kepada Rasul, keimanannya yang tinggi kepada Rasulullah, dan itu semuanya sudah dibuktikan oleh Abu Bakar. Dikala pertama kali Rasulullah menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar, tidak ada seorang pun yang diserukan dakwah ini kecuali orang itu mesti berpikir beberapa waktu untuk menerima atau menolaknya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ketika diajak masuk Islam, langsung ketika itu masuk Islam, dan itu hanya dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kemudian mendapat gelar As-Siddiq karena kejujuran dan kekuatan kelurusan imannya. Tapi ini erat kaitannya dengan perkara khusus tentang kaitannya dengan pengetahuan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Tunjuk jadi imam? Tidak juga. Tidak benar-benar menunjukkan secara spesifik bahwa Abu Bakar lebih ngerti tentang hadis daripada Abu Hurairah. kurang apa ya? Iya, kurang spesifik gitu. Gua Irak juga enggak juga. Itu menunjukkan kuwatur maksudnya, kedekatannya Abu Bakar kepada Rasulullah kurang dikit. Itu salah satunya. Jadi gini ya, kita tahu sahabat yang paling sering bersama Rasul siapa? Abu Bakar. Sedangkan Abu Hurairah hanya beberapa tahun saja, dan itu pun sudah mendekati akhir-akhir. Pertanyaan saya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang selalu mendampingi Rasulullah kemanapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, mulai dari start awal dakwah sampai akhir, pertanyaan saya, kira-kira orang seperti ini paling paham tidak dengan Rasul SAW dan sabda-sabda beliau? Jelas paling paham, kan begitu? Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kemudian Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW? Banyak meriwayatkan hadis bukan berarti dia lebih alim daripada sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karena meriwayatkan hadis itu banyak faktor yang mendorong maupun yang menghalanginya. Nah, salah satunya kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa Abu Bakar yang pastinya dia adalah orang yang paling banyak mengerti tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau tidak dikategorikan sebagai orang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikarenakan banyak penghalang-penghalang beliau menyampaikan hadis ini kepada umat. Salah satunya adalah ketika beliau diangkat menjadi khalifah, dan kondisi pada saat itu dalam kondisi yang sangat genting, kondisi yang sangat sulit.
untuk mengembalikan keimanan orang-orang yang keluar dari agamanya setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya merepotkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tidak memungkinkan beliau untuk memperbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena itu beliau Abu Bakar Siddiq ini memiliki derajat suhbah yang paling tinggi, karena banyak faktor itu beliau paling unggul di atas seluruh sahabat yang lain. Salah satunya termasuk ilmu tentang sunnah ini, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dengan keterangan yang telah disampaikan. Namanya orang kadang-kadang kan, wah ini enggak, Abu Bakar itu enggak begitu ya. Contoh Abu Hurairah lebih banyak riwayat hadisnya kan gitu. Berarti menunjukkan paling alim tentang hadis Rasul, belum tentu gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Lakinna sahibaha lahu fadlus suhbati walau kanat suhbatu qalila. Akan tetapi penyertaan seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan keutamaan suhbah sebagai sahabat Nabi, meskipun kedekatannya kepada Nabi atau kebersamaannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sedikit atau sangat sebentar. Ya. Meskipun hanya sebentar, meskipun hanya mungkin sekedar melihat wajah Nabi, beriman di hadapan Nabi, selesai. Setelah itu nggak pernah ketemu Nabi sampai meninggal, tapi dia tetap di atas iman sampai meninggal dunia. Ini dia termasuk dari golongan sahabat. Kemudian qauluhu, perkataan penulis, natarahamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim. Kita mendoakan rahmah untuk mereka, menyebutkan keutamaan mereka dan menahan diri dari membicarakan ketergelinciran mereka. Haqquhum alaina, hak mereka yang wajib kita tunaikan, annana nataradda anhum, bahwasanya kita mendoakan keridhaan untuk mereka. Kita mengatakan radhiyallahu taala anhu. Setiap kali kita menyebut nama mereka, para sahabat, kita selalu doakan mereka radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan di sini, boleh nggak kita misalnya menyebut seseorang kemudian kita mendoakannya dengan kalimat radhiyallahu taala anhu? Selain sahabat, mana larangannya? Ada nggak dalil larangan? Saya mau tanya, radhiyallahu taala anhu itu doa atau bukan? Doa. Boleh nggak seseorang berdoa, ya Allah mudah-mudahan kau ridhoi kedua orang tuaku sehingga mereka masuk surga? Boleh nggak? Boleh. Berarti boleh tidak kita mengatakan radhiyallahu taala anhu untuk seseorang? Fulan radhiyallahu taala anhu. Kok bingung? Yang menyebutkan radhiyallahu taala anhu itu itu sesuatu yang umum. Tapi ketika kita menyebutkan untuk para sahabat, ini ada perintah khususnya untuk mereka. Nah gitu. Perintah khususnya untuk mereka, meskipun tidak secara langsung perintah itu, tapi Allah menyebutkan keridhaan mereka, keridhaan Allah SWT untuk mereka. Disitulah kemudian kita dianjurkan untuk taraddi, istilahnya mengucapkan radhiyallahu taala anhu untuk para as-sahabah, karena mereka lah yang paling layak. Sedangkan kita kita boleh mengatakan misalnya mudah-mudahan Allah meridaimu, atau semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu, tidak ada masalah. Namun tentunya yang paling layak untuk mendapatkan taradhi ini adalah para as-sahabah. Nah begitu. Wa natarahamu alaihim, dan kita memintakan rahmah untuk mereka. Wa naqtadi bihim, dan kita mengikuti jejak mereka dalam beragama ini, baik dalam hal yang mereka yakini dan mereka ajarkan, termasuk juga kita berusaha meneladani mereka dalam hal mengamalkannya. Kita mengikuti pemahaman mereka dalam agama, kita mengikuti bagaimana cara mereka mengamalkan agama ini. Yang paling sering kita berhentinya pada mana? Berusaha memahami agama seperti pemahaman mereka. Tapi jarang kita berbicara mengenai
kita berusaha mengikuti seperti apa yang mereka amalkan dalam agama, ya, dalam semua sisi. Ya, untuk poin yang pertama insya Allah lebih mudah. Poin yang kedua ini yang paling sulit, membutuhkan taufik dari Allah SWT. Meskipun kita tentunya tidak mungkin ya untuk bisa menyamai para sahabat, tidak mungkin. Karena kalau Anda baca kisah para sahabat itu hampir-hampir tidak ditemukan manusia seperti para sahabat ini, terutama di masa sekarang. Seakan-akan Anda membaca suatu dongeng dari negeri antah berantah, karena orang-orangnya di luar rata-rata semua para sahabat itu. Dari sisi bagaimana ya keberanian mereka untuk mengorbankan diri demi Allah dan agamanya kan, demi untuk Rasul SAW. Bagaimana ithar mereka, ya, kekuatan mereka dalam mengutamakan sahabat yang lain. Bagaimana mereka menahan diri untuk tidak menjadi beban bagi sahabat yang lain, itu luar biasa, nggak mudah. Bayangkan kayak ithar itu ya, misalnya ada seorang sahabat itu sudah terkapar sakit hampir mati, minta minum. Kondisi sakaratul maut itu kan kondisi di mana seseorang itu merasakan haus yang luar biasa. Ketika seorang sahabat memberikan minum, hendak menuangkan ke mulutnya, sebelahnya ini ngomong air, berikan ke sini. Belum sampai dia minum, disuruh memberikan ke kawan sebelahnya. Ya, kalau manusia di masa sekarang misalnya ada orang itu hidup di tengah padang pasir luas, airnya tinggal satu gelas begini, uroyoan Pak, paten-patenan kan gitu ya. Demi untuk apa? Air satu botol, satu gelas. Ini hampir mati ini. Kondisi sakaratul maut, hampir mati. Masih mengingat siapa? Sahabat yang lain. Demikian pula sebelahnya juga begitu, ngomong ke sebelah, sampai ya terakhir sahabat yang minta air itu tidak sempat minum karena sudah meninggal, kembali kepada sahabat yang pertama, kedua, ketiga, semuanya sudah mati semua tanpa minum air. Nggak ada Pak di masa sekarang seperti ini, nggak ada, atau hampir tidak ada. Ya, apalagi kemudian apa? Abdurrahman bin Auf mendapat tawaran ya, ketika beliau dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansor. Dikala Abdurrahman bin Auf tidak membawa semua hartanya kecuali hanya pakaian yang menempel pada diri beliau, mendapatkan tawaran dari sahabat saudaranya ini dari kaum Ansor yang dipersaudarakan, kau lihat dari 4 istriku mana yang menurut kamu paling cantik, saya ceraikan, kamu nikahi, dan aku akan memberikan separuh dari hartamu, dari hartaku untukmu, separuh harta. Tapi Abdurrahman bin Auf yang ditawari, bukan kita gitu ya. Tahu diri, ya, tahu diri. Barakallahu laka ya wa ahlika wa malik. Kemudian apa namanya? Beliau mengatakan, dullani ala suq, tunjukkan saja saya ini pasar mana. Sudah tidak usah, semua itu simpan saja buat kamu. Ya, saya tunjukkan saja pasarnya di mana. Tunjukkan pasar di sana, hidup sendiri di pasar, sampai akhirnya bisa mengumpulkan uang untuk menikah di kota Madinah. Itu semuanya kisah-kisah yang hampir tidak pernah kita temukan di masyarakat sekarang, apalagi masyarakat modern ya, yang hidupnya itu lebih suka menyendiri dan sendiri. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu bersosialisasi dengan orang, itu kadang-kadang orang itu terlalu kepo akhirnya. Itu beda dengan para sahabat, keponya itu untuk hal-hal yang memang diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan sampai pada hal-hal yang lain, mereka mengerti sampai batas-batas mana gitu. Antara mereka ini berusaha untuk membantu sama menjaga privasi orang, itu ngerti mereka. Kalau di masa kita kan enggak ya, malah justru cari keponya. Nah, kita lanjutkan di sini. Bihim, kita mengikuti mereka, ya, mengikuti pemahaman mereka dalam beragama, sekaligus berusaha untuk mewujudkan pengamalan agama seperti apa yang diamalkan oleh mereka. Wa nuthni alaihim, dan kita memuji mereka. Wa nakufu alsinatana 'anit ta'ni fihim aw fi ahadin minhum, dan kita menahan lisan-lisan kita dari mencela mereka atau salah seorang dari mereka. Ya. Tidak boleh kita mencela seorang pun dari seorang sahabat. Satu pun dari para sahabat ini tidak boleh kita cela. Karena ketika pintu mencela sahabat itu dibuka,
maka pada akhirnya nanti akan memudahkan orang itu untuk mencela agama. Kenapa? Karena para sahabat mereka adalah orang yang pertama kali meriwayatkan agama ini dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sumber agama dari para sahabat ini sudah dicela, maka turun-turunannya pun juga akan tercela nantinya, mendapatkan informasi atau pengetahuan agama yang sumbernya telah tercela. Makanya golongan orang-orang Syiah yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, termasuk juga dari kalangan orientalis, orang-orang kafir yang berusaha untuk merongrong kaum muslimin melalui tuduhan-tuduhan mereka kepada para sahabat dan ketercelaan kepada para sahabat. Ini tujuannya untuk menghancurkan agama ini, menghancurkan agama ini. Termasuk juga seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk jadi sasaran celaan-celaan mereka dengan berbagai macam celaan. Kenapa? Karena menurut mereka Abu Hurairah ini sosok pribadi sahabat yang bisa dicela, gitu. Banyak kekurangan-kekurangan yang bisa menjadi celah untuk mencela dan menjatuhkan Abu Hurairah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau Abu Hurairah itu jatuh kredibilitasnya di hadapan umat Islam, maka runtuhlah semua hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan akan banyak kita kehilangan hadis-hadis Rasul SAW yang merupakan sumber agama ini. Kita akan kehilangan bagian agama yang banyak kalau sudah tidak lagi percaya dengan Abu Hurairah. Saya pernah membaca sebuah disertasi orang sini, orang Indonesia. Dia bikin disertasi tentang hadis, ilmu hadis, mengenai al-jarh wa ta'dil. Tapi saya membaca ini penulis terpengaruh betul dengan pemikiran orientalis. Jadi dia menyusupkan syubhat di dalam disertasi tersebut, bahwa menentukan para sahabat itu kulluhum udul, semua mereka itu adalah adil. Ini adalah kaidah yang perlu untuk dikritisi ulang. Padahal para ulama-ulama terdahulu, para ahlul hadis, dari pertama kali mereka membuat mustalah hadis, ilmu tentang mustalah hadis, tentang ilmu hadis, periwayatannya, rijalul hadis, seterusnya. Semua para ahli hadis, para muhadditsun itu mereka sepakat bahwa para sahabat itu kulluhum udul, semuanya itu adil, tidak boleh dikritisi. Kalau misalnya hadatsana fulan, ini masih bisa dikritisi, ini seperti apa kondisi orangnya, bagaimana kekuatan hafalannya, bagaimana catatan hadisnya itu banyak banyak kesalahan atau tidak dan seterusnya. Bisa dikritik atau bisa istilahnya itu bisa diteliti gitu ya. Tapi kalau sudah sampai pada para sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, misal gitu, radhiyallahu ta'ala anhu, sudah berhenti, sudah tidak komentar apa-apa. Kenapa? Karena adil, mesti adil. Itu kalau sudah sampai pada sahabat. Makanya penelitian itu selalu hanya di bawah, bukan sampai kepada sahabat. Untuk kaitannya dengan nakdul rijal itu nakdul rijal, mengkritisi perawi-perawi hadis itu hanya sampai di bawahnya. Adapun sampai para sahabat, semua para muhadditsun diam. Nah, ini ada seorang tokoh yang sudah mulai berani untuk memunculkan kaidah bid'ah seperti ini. Perlunya mengkritisi para sahabat, meskipun dalam bahasa disertasinya itu halus, nggak sampai frontal gitu benar. Tapi dia contohkan dengan salah satu sahabat yang begini dalam riwayatnya diceritakan tentang keburukannya, yang menunjukkan bahwa tidak semua sahabat itu adil. Tapi dia mengatakan dalam disertasinya, akan tetapi sahabat-sahabat terkemuka mereka mesti adil gitu. Dan masih ini. Cuman di situ sudah mulai disusupkan syubhat. Seakan-akan perlu dikritisi para sahabat ini. Ini bahaya. Jadi pencelaan-pencelaan kepada para sahabat itu bukan pencelaan yang kita dapati seperti nuwun sewu, tiang-tiang embongan yang nyela orang lain, enggak. Tapi melalui jalan-jalan akademisi yang seakan-akan ilmiah. Ini yang bahaya di sini. Dengan alasan mengkritisi.
melakukan pembangunan ulang ilmu hadis misal begitu ya, apa istilahnya itu ya? Rekonstruksi atau apa ya? Iya, seperti itulah. Alasan-alasan yang terkesan ilmiah tapi pada hakikatnya justru merusak prinsip agama. Kemudian au anna khudha fi ma jara bainahum minal fitnati wal hurub. Atau kita berbicara di dalam apa yang telah terjadi di antara mereka berupa fitnah dan peperangan. Nah, berkaitan dengan berbicara di sini, ini kalau sekedar hanya menyampaikan informasi yang ada, menceritakan keadaan yang ada tanpa memberikan kritikan-kritikan untuk menjatuhkan para sahabat, maka ini tidak mengapa. Ya. Karena ini amanat ilmiah yang harus disampaikan. Apa yang terjadi di masa sahabat, ya, pertikaian di antara mereka itu bersumber karena apa, dan semuanya ini boleh dipelajari dan boleh untuk disampaikan. Akan tetapi kalau sudah mulai menilai gitu ya, menilai yang kemudian penilaian itu mengarah kepada menjatuhkan kredibilitas sahabat, maka ini yang dilarang. Dan banyak orientalis itu ketika dia memaparkan kisah-kisah perselisihan para sahabat ini, maka nanti orang-orang yang belajar bersamanya itu digiring untuk mulai berani mengkritisi sahabat. Lihat orang-orang yang dididik Nabi SAW saja itu seperti ini gitu. Apalagi orang-orang yang masih di bawahnya, para scholar Islam, para ulama-ulama Islam yang di bawah para sahabat ini, sangat-sangat tidak bisa dipegang pendapat-pendapat mereka. Akhirnya apa? Orang-orang yang belajar ini kurang adabnya kepada para ulama, adabnya kepada para sahabat, dan kemudian tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang tahu diri, memposisikan dirinya seperti halnya para ulama-ulama besar itu, ya, bebas untuk berbicara tentang agama sesuai dengan kedangkalan cara berpikirnya. Padahal para ulama-ulama kita dulu itu berbicara tentang agama itu didasari oleh rasa takut yang dalam, disertai pula ilmu yang luas. Nah, kalau sudah ya orang itu digiring untuk menilai para ulama itu dengan menjatuhkan semua penilaian-penilaian kepada mereka, dan kemudian muncul merdeka berpikir gitu ya dalam beragama, yang terjadi apa? Hancur sudah. Ya, hancur. Dan inilah yang digunakan oleh orang-orang orientalis dalam membangun generasi-generasi muslim yang lemah, ya, melalui ya beasiswa-beasiswa mereka berikan, ya, mereka bikin kurikulum untuk menghancurkan generasi kaum muslimin ini supaya mereka ini nanti kembali ke negerinya mengajarkan kerusakan-kerusakan ini di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini kerusakan yang parah ini bisa masuk ke dalam semua media. Sampai mungkin kita merasakan ya, banyak orang sekarang itu sudah meremehkan agamanya, sudah memandang sebelah mata agamanya. Bahkan mereka menganggap agama dengan budaya itu tidak ada perbedaannya sama sekali, sehingga orang-orang jahil, orang-orang bodoh pun ya bisa berbuat semaunya dalam agama ini. Nah, itu semuanya karena kerusakan ilmu yang dibangun, mulai dari tingkat akademisnya sampai tingkat bawahnya. Ya. Nah, inilah pentingnya kita kembali kepada manhaj, ya, cara beragama yang benar, sehingga kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, kita berlaku adil dan tidak berlaku zalim dalam beragama. Termasuk diantaranya tidak berlaku zalim kepada para as-sahabat. Lianna kulla wahidin minhum mujtahid, karena setiap mereka itu mujtahid. Yang namanya mujtahid itu tidak pernah tercela meskipun dia salah dalam ijtihadnya. Ya. Para sahabat dalam terjadinya perselisihan di antara mereka, mesti ada yang benar, mesti ada yang salah. Diterangkan oleh para ulama mana yang benar, mana yang salah. Tapi para ulama kemudian mengatakan, ingat, yang benar itu ijtihadnya dapat 2 pahala, yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Tidak ada celaan atas yang salah di antara mereka. Yang ada adalah pujian dan kemuliaan untuk mereka semuanya. Ya. Itu kalau yang mengajar itu benar, di atas manhaj yang hak itu seperti ini. Tapi kalau dia di atas cara berpikir yang batil,
dengan alasan objektivitas dan seterusnya, itu mesti akan ada yang dijatuhkan kehormatannya, akan ada yang dicela ya dari kalangan para sahabat tersebut, sehingga yang terjadi adalah umat ini akan meremehkan para sahabat dan pada akhirnya enggan untuk kembali kepada pemahaman mereka dalam beragama, karena mereka beranggapan bahwasanya sahabat ya sama saja dengan manusia pada umumnya. Ya, mereka juga banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak ini dan itunya. Ya, seperti itu yang diinginkan oleh orang-orang yang hendak menjatuhkan derajat dan kedudukan para as-sahabah. Nah, faminhum mujtahidun musibun lahu ajran. Maka di antara mereka ada yang mujtahid yang mendapat 2 pahala, maksudnya karena kebenaran ijtihadnya. Wa minhum mujtahidun akhta' wa lahu ajrun wahid. Di antara mereka ada mujtahid yang salah, kemudian dia hanya mendapat 1 pahala. Wal khata'u maghfurun, sedangkan kesalahannya diampuni. Tsumma aidan lahum minal a'malil jalilati ma yukaffiru ma yahsulu min ba'dihi minal khata'. Kemudian juga ya pada mereka terdapat amal-amal yang sangat mulia, yang amal-amal itu bisa menutupi ya, kesalahan-kesalahan dari sebagian mereka, sehingga kesalahan-kesalahan itu sedikit dan tertutupi dengan kemuliaan dan keluhuran amal mereka, sehingga nggak bisa dicela generasi seperti ini. Yang ada hanyalah generasi yang patut untuk dipuji para sahabat. Makanya Nabi sendiri mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah di masaku, masa para sahabat, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ini Isa ya. Silakan azan dulu.
Nah, qauluhu, perkataan Syekh yaitu Al-Imam Al-Barbahari, wala nadhkuru ahadan minhum illa bil khair. Kita tidak menyebutkan seorang pun dari para sahabat kecuali dengan kebaikan. Li'annahum yuridunal haqq wajtahadu, karena mereka itu menginginkan kebenaran dan mereka berijtihad. Wa kullun minhum 'amila bi ijtihadi faminhum man huwa musibun wa minhum man huwa mukhti'un maghfurun lahu. Dan tiap-tiap di antara mereka itu mengamalkan ijtihadnya, maka di antara mereka ada yang berijtihad benar sehingga amalnya pun benar. Ada di antara mereka yang ijtihadnya keliru sehingga dia pun melakukan suatu hal yang keliru, namun diampuni atas kekeliruannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua di antara mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nadkhulu fi ma jara bainahum, dan kita tidak masuk di dalam perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Ta'ammal hadhil ayah, maka perhatikanlah ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, yakni ba'dal muhajirin wal ansar, ya, setelah kedatangan muhajirin dan ansar. Dan ini termasuk kita, ya, masuk dalam kategori orang-orang yang datang setelah para sahabat al-muhajirin wal ansar. Apa yang dilakukan oleh golongan ketiga ini? Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa di sini? Termasuk para as-sahabah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami itu kedengkian kepada orang-orang yang beriman, kedengkian kepada para sahabat. Golongan yang ketiga ini mereka menjaga kehormatan golongan pertama dan kedua, muhajirin dan ansar. Ya, mereka datang memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka dan memintakan ampunan untuk mereka muhajirin dan ansar, dan berusaha untuk membersihkan hati mereka dari kedengkian, kebencian kepada muhajirin dan ansar. Inilah golongan ahlu sunnah wal jamaah, ya. Inilah yang kemudian menjadi landasan dari prinsip memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau Anda ditanya mana dalil wajibnya kita itu untuk memuliakan para sahabat dan tidak mengkritisi mereka serta mencela mereka, adalah ayat ini. Ya, salah satu dalilnya adalah ayat ini. Ya. Walihada, oleh karena inilah yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang hal itu, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim, keselamatan hati mereka ahli sunnah, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka yaitu ahlu sunnah, li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati ahlu sunnah kepada para sahabat adalah bersihnya hati mereka dari ghil, kedengkian kepada para sahabat, kebencian kepada para sahabat. Bersih hati mereka ahlu sunnah, bahkan mencintai para as-sahabah, memuliakan mereka, mengutamakan mereka di atas yang lain dalam hal apa? Dalam hal memahami agama ini, dan menjaga lisan-lisan mereka dari mengucapkan keburukan-keburukan kepada para sahabat, menggunakan lisan-lisan mereka untuk memuji dan mendoakan keridhaan dan rahmah untuk para as-sahabah, menggunakan lisan-lisan mereka untuk membela kehormatan para as-sahabah. Ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan di sini salamatu qulubihim, keselamatan hati mereka, fala yubghiduna ahadan minhum. Mereka ahlu sunnah itu tidak ada satupun yang membenci seorang pun dari para sahabat. Beda dengan orang-orang Rafidhah, mereka justru apa? Mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan semua para sahabat kecuali hanya beberapa gelintir para sahabat. Ya.
Yang ini jelas apa? Tuduhan yang dusta. Dari sisi logika saja tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau seandainya para sahabat waktu itu sudah dicela, maka sudah tidak ada lagi sumber yang valid untuk diambilnya ilmu dari mereka. Kalau sudah tidak ada sumber yang valid, berarti kita telah menuduh bahwa Islam yang sampai pada kita sekarang ini adalah Islam yang telah terkontaminasi dengan kerusakan-kerusakan yang disusupkan di dalamnya oleh para as-sahabah wal a'yadu billah. Di satu sisi kita telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah-tengah para pengkhianat, dan Rasul tidak bisa mentarbiyah mereka, orang-orang yang dekat dengan beliau, dengan tarbiyah yang benar. Kita seakan-akan mengatakan Rasul gagal dalam apa? Dakwahnya, mentarbiyah para sahabat. Ya. Dan ini tentu adalah celaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam wal a'yadu billah. Wa salamatu alsinatihim, selamatnya lisan mereka, fala yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum wa la yatanaqqasunahu. Ahlussunnah itu tidak berbicara tentang hak salah seorang di antara mereka, ya, maksudnya di sini adalah berkaitan dengan celaan, ya. Wa la yatanaqqasunahu, dan tidak merendahkannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits sahih, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Nabi mengatakan seperti ini kepada siapa? Ketika Nabi bersabda seperti ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Kepada para sahabat, la tasubbu ashabi. Jika sebagian sahabat dilarang mencela sebagian sahabat yang lain, maka tentunya bal aula gitu ya, tentunya lebih-lebih lagi jika orang-orang yang hidup setelahnya yang bukan termasuk golongan sahabat mencela para sahabat atau sebagian dari mereka, ya. Jika sesama sahabat saja saling mencela satu dengan yang lain dilarang oleh Nabi SAW, apalagi apa? Orang-orang yang hidup di masa bukan masa para sahabat mencela para as-sahabah, keadaannya jauh lebih buruk. Karena di masa Rasul dulu itu pernah ada pertikaian antara Khalid bin Walid kalau nggak salah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah, ya. Pribadi, masalah pribadi. Kemudian Khalid itu mencela Sa'ad, karena nggak salah demikian, saya agak lupa kisahnya. Maka kemudian Nabi marah gitu ya, marahi Khalid bin Walid. Intinya dalam celaan Nabi SAW kepada Khalid itu bahwa Khalid dilarang untuk apa? Mencela sahabatku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, kalau Khalid saja dilarang untuk mencela sahabat yang lain, tentunya apa? Selain Khalid yang lebih rendah dari Khalid, tentu tidak layak pula untuk mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, itu Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan bisa menandingi pahala dari infak yang dikeluarkan salah seorang di antara mereka satu mud atau yang setengah daripadanya. Satu gunung Uhud dibandingkan satu mud yang diberikan para sahabat itu lebih berat satu mud di sisi Allah. Kenapa? Karena harta yang dikeluarkan oleh para sahabat adalah harta yang menjadikan Islam itu tetap sampai sekarang dinikmati oleh orang-orang yang hidup sampai saat ini. Penyebab kebaikan-kebaikan itu dari sumber yang pertama, ya, sumber yang awal, dan itu tentu dilakukan oleh para as-sahabah. Perjuangan mereka, harta mereka, dukungan mereka, dakwah mereka kepada umat, kesungguhan mereka dalam membela agama, itu semuanya menjadi apa? Sumber utamanya, mata airnya istilah gitu ya, yang kemudian mengalirlah darinya itu kebaikan-kebaikan yang banyak sampai kita rasakan saat ini. Tentu berapa besar pahala para sahabat tidak bisa disamai oleh orang-orang yang hidup setelahnya. La tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabat-sahabatku.
Ya, kata Nabi ya. Kemudian dikatakan Syekh di sini, "Tsumma ya'ti mutakhallif aqlin." Kemudian datang orang yang akalnya enggak waras gitu. Muhtazul iman, orang yang suka mengejek keimanan ya. Wa fihi hawa, dan pada dirinya ada hawa nafsu. Wa yatakallamu fi sahabati Rasul. Kemudian orang yang seperti ini mengkritisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saja dilarang mencela mengkritisi sahabat lain, apalagi apa? Orang-orang yang datang setelahnya, apalagi orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti ini, yang memiliki kerusakan akal dan iman. Wa hadza law kana min al-firaq ad-dhalati lam nastakthir alaih. Dan pembicaraan mengenai para sahabat ini seandainya bukan karena banyaknya kelompok-kelompok yang tersesat, kita tidak akan memperdalam pembicaraan mengenai para sahabat. Tapi tujuan Ahlus Sunnah menjelaskan kedudukan mereka para sahabat, menempatkan kedudukan mereka dan membicarakan hal ini, itu karena apa? Untuk menyelamatkan umat dari banyaknya kelompok-kelompok sesat yang menyuarakan seruan-seruan yang menyesatkan, yang mengajak kepada kaum muslimin untuk mencela dan menjatuhkan derajat para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah kemudian para ulama-ulama Ahlus Sunnah benar-benar perhatian dalam hal ini. Lakin al-mushkilah annahu yantasibu ila ahli sunnah wal jamaah. Namun muskilahnya, permasalahannya justru ya, kritikan kepada para sahabat itu justru disandarkan pada ahli sunnah. Ahli sunnah kok yang itu. Padahal orang-orang yang punya penyakit apa? Terkontaminasi racun-racun khawarij, yang bicara misalnya tentang Utsman itu dulu nepotisme. Wal'iyadzubillah. Buktinya apa? Banyak mengangkat saudara-saudaranya sebagai pejabat-pejabat negara. Padahal kalau dengan akal sehat saja kita bisa katakan, nah kalau memang dari keluarganya itu orang-orang terpercaya, tentunya itu lebih baik, lebih efisien, lebih memudahkan Utsman bin Affan untuk mengatur orang-orang terdekatnya, kan begitu, untuk menjalankan amanah kemaslahatan untuk umat. Kalau memang seperti itu gitu ya, dengan logika yang mudah bisa kita patahkan hujah-hujah. Tapi demikianlah banyak ya orang-orang yang mencela demikian. Namun orang-orang yang mencela itu menyandarkan diri mereka masih dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal apa yang mereka lakukan berupa pencelaan kepada para sahabat, mereka telah mengikuti manhaj-manhajnya ya orang-orang yang menentang para sahabat. Yang di masa itu ada dua golongan besar, yaitu manhaj imam manhaj khawarij, imam manhajnya siapa? Syiah Rafidhah, tidak ada yang lain. Yang keduanya sama-sama konsen dalam apa? Mencela dan menjatuhkan kredibilitas para sahabat. Bahkan dikatakan di sini wa yaqulu hadza min at-tahqiq at-tarikhi. Ya, orang-orang yang mengaku diri mereka masih Ahlus Sunnah dalam hal pencelaan dan kritikan kepada para sahabat ini, mereka berkedok ini. Hadza min at-tahqiq at-tarikhi. Ini termasuk usaha kita dalam meneliti sejarah. Meneliti sejarah. Realitas sejarahnya demikian kita teliti. Kita wajib mengkritisi pihak-pihak mana yang perlu untuk dikritisi, dan ini merupakan objektivitas kita dalam mempelajari sejarah. Di balik kedok-kedok seperti ini tujuannya untuk menjatuhkan para sahabat. Digambarkan dalam buku-buku mereka banyak tokoh-tokoh seperti ini. Bahkan saya masih ingat betul saya dulu masih SD, Pak. Saya dulu sekolah di salah satu sekolah Islam yang memerangi TBC. Itu tarikh islaminya itu sudah terkontaminasi dengan kritikan kepada para sahabat ini, terutama sahabat Utsman bin Affan. Saya masih ingat guru saya itu menjelaskan bahwa Utsman itu nepotis, sampai begitu ngomongnya. Ini anak SD loh, diajari kayak begini ya, pada saat menceritakan tentang Al-Khulafaur Rasyidun. Seharusnya kan ketika menceritakan tentang Al-Khulafaur Rasyidun itu kan keteladanan apa yang bisa diambil dari para Al-Khulafaur Rasyidun kan gitu ya, sehingga anak-anak itu termotivasi untuk mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai teladan hidupnya. Ini tidak, ini menceritakan termasuk juga hal-hal yang tidak layak gitu, dan memang tidak realita sebetulnya. Diceritakan tentang keburukan para sahabat, Khalifah Utsman terutama di kisah pertikaian itu ya, perselisihan di masa Khalifah Utsman terus berlanjut sampai Khalifah Ali.
Itu diceritakan keburukan-keburukan yang terjadi. Dan itu saya masih ingat, meskipun tidak betul-betul detail ya, tapi saya masih ingat apa yang dikatakan oleh guru saya, termasuk salah satunya mengkritisi siapa? Utsman bin Affan tadi radhiyallahu taala anhu. Ini tataran SD, belum tataran akademisi, universitas dan sekolah tinggi. Didapati banyak hal yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Wal anta mukallafun bitahqiq tarikhi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah kamu itu dibebani dengan berkewajiban melakukan penelitian sejarah ini? Maksudnya penelitian sejarah yang mengarah kepada apa? Kritikan kepada para sahabat ini. Tadkhulu fi syai'in la tadri anhu. Kamu itu masuk dalam sesuatu yang kamu tidak ketahui tentangnya. Maksudnya tidak mengetahui itu ada dua. Bisa jadi tidak mengetahui hakikat daripada sejarah yang terjadi, sehingga berbicara seenak udeli dewi gitu ya. Atau yang kedua, kalaupun kamu tahu, kamu terus berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak apa istilahnya, yang kamu anggap itu perlu untuk kamu sampaikan, padahal itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Dan itu kamu tidak tahu konsekuensi hukumnya untuk agamamu itu seperti apa nantinya. Ya, dengan merendahkan para sahabat akan merendahkan kredibilitas dirinya sendiri, agamanya. Wa yatarattabu alaihi khuturatun wa tushaqqiqun nas fi sahabati Rasulillah wa tughiru quluban nasi ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wajibul imsaku amma syajara bainahum. Kata Syekh, wa yatarattab alaihi khuturatun, yang mana di dalam membicarakan, mengkritisi tentang para sahabat ini mengandung bahaya yang besar. Dan engkau telah menjadikan manusia itu ragu terhadap apa? Kedudukan mulia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan engkau membuat marah hati manusia ya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata sahabat ini tuh begini ya gitu. Kurang ajar wal'iyadzubillah. Mungkin sampai mengatakan demikian karena apa? Seakan-akan orang ini memaparkan apa? Hakikat, realita ilmiahnya, sejarahnya demikian. Kemudian tidak digiring bahwa perlunya tetap menjaga kehormatan dan kemuliaan para sahabat. Itu tidak disampaikan. Sehingga yang terjadi, orang-orang umum menyimpulkan dengan cara berpikirnya sendiri dan lupa bagaimana adab mereka seharusnya kepada para sahabat yang mungkin keliru dalam ijtihadnya. Ya. Sehingga yang terjadi justru akan merusak kaum muslimin. Al-wajib, maka yang wajib al-imsaku amma syajara bainahum, menahan diri dari apa yang diperselisihkan oleh mereka para sahabat. Kalau kita baca ya di Bible itu ya, Bible buku-buku agama Nasrani, itu kan di situ banyak kisah-kisah yang tidak layak, yang merendahkan apa? Kehormatan para nabi dan para rasul. Ya, di situ diceritakan bagaimana nabi fulan, rasul fulan itu melakukan kekejian demikian dengan alasan menurut para pendeta mereka bahwa tidak ada satupun manusia itu yang sempurna di sisi Tuhan. Ada kekurangan-kekurangannya. Ya, tapi apa yang terjadi? Justru yang demikian ini membuat moral mereka itu semakin rusak. Kenapa? Kalau Nabi Rasul saja melakukan kekejian seperti itu, ya tentunya legal dong buat kita untuk melakukan hal yang lebih daripada mereka. Toh kita bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, ini hampir sama keadaannya kalau para sahabat itu direndahkan di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah tidak lagi memiliki penghormatan, pengagungan kepada para sahabat, maka yang terjadi tidak akan merujuk tentang agama ini kepada mereka dan pemahaman mereka. Tidak lagi para sahabat menjadi apa? Orang yang dicintai dan kemudian menjadi teladan bagi kehidupan mereka kaum muslimin. Ya, makanya sampai banyak tokoh-tokoh agama itu sampai karena sebab ini ya, terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini, sampai mereka membuat buku, menulis ya, bahwa periode para sahabat itu hanya periode sejarah saja, bukan periode agama yang harus diikuti. Ya. Sehingga kita boleh beristihad seperti halnya mereka beristihad, sehingga tidak lagi merujuk pemahaman agama ini kepada para as-sahabah, akidahnya melenceng ya, apalagi hukum-hukum Islam yang mereka hasilkan ini melenceng dari agama. Nah, inilah ya yang terjadi ya, justru jauh dari para sahabat justru menjadikan seseorang jauh dari hidayah
dan kemudian jika sahabat dicela maka akan hancur ya sendi-sendi agama ini, karena dari mereka lah ya Islam itu bersumber. Insyaallah untuk perkataan yang berikutnya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini pakai pertanyaan deh ini. Enggak usah ya. Ada yang mau tanya? Satu saja wis. Kalau ada. Iya. Uwais Al-Qarni tidak ketemu dengan Rasulullah, sehingga bukan dikategorikan sebagai sahabat, dikategorikan sebagai tabi'in, meskipun beliau beriman dikala Rasulullah masih hidup ya. Tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman para ulama menjelaskan apakah Uwais Al-Qarni ini tabi'in yang paling utama. Itu para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in yang paling utama di antara semua tabi'in. Namun tidak ada seorang pun para ulama yang wallahu alam yang mengatakan Uwais Al-Qarni ini termasuk sahabat Nabi, karena pengertian sahabat itu harus adanya pertemuan dengan Nabi. Pertemuan dengan Nabi SAW itu baru dikategorikan dia sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.